Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Pagi ini kita ingin diskusi tentang zakat. Ibu bapak, indahnya kalau akidah yang mengawal syariah, sehingga syariah ini bukan lagi terasa taklif atau terasa beban. Sayang kita belajar Islam kebalik, fikih dulu baru akidah, sehingga kesannya itu sholat ini beban, puasa ini beban, zakat ini beban. Padahal kalau dibalik, akidah dulu baru syariat, sesungguhnya sholat ini wujud mensyukuri nikmat Allah. Puasa ini wujud mensyukuri nikmat Allah. Zakat pun begitu. Kenapa? Secara teologis, ketika siapapun bekerja dalam tanda kutip ingin mencari nafkah, yang didapati itu sebenarnya bukan hasil keringatnya, enggak. Bukan hasil jerih payahnya, enggak. Yang didapati itu diyakini fadilah dari Allah. Harus begitu. Hadza min fadli Rabbi. Kalau disingkat hafara. Hadza min fadli Rabbi. Mas, mobilmu mewah ya. Hadza min fadli Rabbi. Mas, omongmu gede. Hadza min fadli Rabbi. Harus begitu. Diambil Allah, ya miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kemarin dibangun, besoknya kena tsunami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, terserah kepada Allah. Enak. Ibarat kita ini dapat rezeki seperti ini, kapan ya diyakini tidak semua itu milik saya? Enggak. Wujud Rahman dan Rahimnya Allah diberi bonus, walaupun sedikit. Bonus ini sebenarnya milik Allah yang dititipkan kepada kita. Maka orang yang imannya kuat, akidahnya kuat, kalau begitu ini ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan ujian ini jauh lebih berat daripada ujian mungkin sakit, mungkin himpitan. Sebab kalau kita diuji dengan sakit, himpitan, sunnatullahnya itu orang itu kalau kepepet baru kontak kepada Allah.
Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, wah kenikmatan harta, kenikmatan keilmuan, macam-macam, bahwa kenikmatan jabatan diingatkan oleh Allah, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ada kecenderungan togut, sombong kalau sudah merasa kecukupan. Maka sesungguhnya ujian kenikmatan ini jauh lebih berat daripada ujian musibah. Sebagai orang yang imannya kuat, yakin ini ada titipan dari Allah, pesan Allah, nikmati bonus-bonus dari Allah itu. Habis tidak apa-apa, tapi diingatkan oleh Allah dalam batas kewajaran. Diingatkan oleh Allah, jangan mubadzir. Mubadzir itu temannya setan. Saya bangga, ini ada pertanyaan ini agak panjang pertanyaannya, mengkerucut kepada zakat. Misal dari kantor gajian setiap bulan sudah dipotong 2,5% untuk zakat mal. Nah, ini haknya Allah tadi itu setiap bulan sudah diserahkan. Boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Memang batas kewajibannya nanti kalau sudah 1 tahun. Walaupun belum sampai 1 tahun, boleh dikedepankan. Dasarnya apa? Karena ada contoh dari Rasul terkait zakatnya Abbas bin Abdul Thalib. Waktu itu Rasul butuh dana untuk pembiayaan jihad ini, sehingga lari ke Abbas sang konglomerat ini, coba takar penghasilan kamu ini nanti kalau panen itu ketemu berapa, segera keluarkan zakatnya, padahal belum panen. Gak ada masalah menyegerakan. Sehingga amil zakat pernah mendatangi Abbas. Abbas tidak mau mengeluarkan zakat, marah amil ini, lapor kepada Rasul. Maka Rasul menjelaskan, ketahuilah Abbas sudah mengeluarkan zakatnya. Oh ya sudah ya Rasul. Jadi salah paham. Itu ceritanya, boleh seperti itu. Sekarang dikenal dengan istilah zakat profesi. Daripada saya akumulasikan di akhir tahun, saya minta 2,5%-nya dipotong. Seperti saya dari dosen ini sudah dipotong secara otomatis. Saya tanya dikirim kemana? Dikirim ke lazismu. Gila lazismunya. Itu ceritanya, tidak apa-apa. Itu namanya zakat profesi. Walaupun mestinya diakumulasikan dulu selama 1 tahun. Itu namanya zakat profesi. Tidak apa-apa. Setelah dibelanjakan untuk kebutuhan hidup rumah tangga, masih ada sisa. Masya Allah, itulah harta itu kalau dizakati berkah. Jadi takaran orang kaya miskin itu bukan nominalnya, Pak. Di Kalimantan kemarin itu saya cerita, alhamdulillah pendapatan saya ini, Pak, setiap bulan itu minim 70 juta. Minim itu. Tapi kebutuhan saya 90 juta. Kalau gitu saya ini kaya atau miskin?
Kalau begitu saya ini wajib zakat atau perlu dizakati? Perlu dizakati. Berbeda dengan saya yang kedua ini. Pendapatannya hanya berapa? 5 juta. Tapi biaya hidup 1 bulannya itu enggak sampai 3,5 juta. Maksimal 4 juta. Berarti setiap bulan surplus hampir 1 juta. Kalau gitu saya yang kedua itu kaya atau miskin? Kaya, Pak. Itu ceritanya. Jadi jangan melihat berapa gajimu, berapa juta kebutuhan. Lah yang mengelola gini kejujuran kita. Makanya zakat itu bukan orang lain yang menilai, tapi dirinya sendiri. Akhirnya apa? Ada bonus setiap bulan gajian, setiap bulan gajian, dikeluarkan zakatnya tuntas. Kemudian apa kelanjutannya ini? Kemudian sisanya disimpan. Masya Allah, masih tersisa. Berarti yang bertanya ini kaya atau miskin? Kaya. Untuk masih ada sisanya. Tidak tahu kayanya kayak apa, yang penting kaya. Masih tersimpan. Ini namanya tanda berkah itu ya begini. Kalau enggak berkah berapapun pendapatan kita selalu tidak cukup. Maka doa kita dibimbing Rasul itu yang penting, ya Allah berikan kami rezeki kafafah yang mencukupi. Biaya saya harus ngopeni sekian ribu tenaga 90 juta. Mudah-mudahan nanti pendapatan saya lebih dari 90 juta. Sehingga masih surplus. Tidak defisit. Gitu. Saya ingat tahun 79 itu kelas 6 di Gontor. Kiai-kiai Jawa Timur itu oleh Menteri Agama dikumpulkan di Gontor. Maksudnya Pak Menteri itu terungkap gimana caranya pondok-pondok itu belajar ke Gontor. Pak Yainya itu loh. Itu terungkap. Begitu kumpul di sana banyak yang kagum, Pak. Pondok Gontor itu seperti ini ternyata. Gedung Saudi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indonesia sampai 8. Apa setiap presiden datang sudah disiapkan fondasi. Ini nanti untuk Indonesia 8. Biayanya sudah ada? Belum. Taruh biaya. Jadi Indonesia 8. Utusan Irak datang ke sana, disiapkan lokasi. Ini rencana kita kasih bikin gedung, kita namakan gedung Irak. Sudah ada dananya? Belum. Taruh situ jadi gedung Irak. Jadi kalau sampean ke sana kayak dunia. Gedung London, gedung ini, Masya Allah. Itu ceritanya. Nah, dengan hebatnya pondok ini ada 2 pertanyaan yang menarik. Pertama, berapa gajinya Pak Zar, Imam Zarkasi, Pak? Sebulannya sebagai Direktur Kuliatul Muallimin Islamiyah KMI Gontor. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Mbok Yung Gontor yang kaya seperti ini membantu pondok-pondok yang masih melarat. Untuk menjawab pertanyaan ini bukan Pak Yai yang jawab. Panggil bendahara UPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern Gontor. Itu tidak ada rekayasa, dipanggil dalam apa, ngerti apa, ndak, langsung dipanggil, pertanyaan disuruh jawab, nggak ada rekayasa. Ini ada pertanyaan,
Pak Zar sebagai direktur KM ini gajinya berapa? Dijawab spontanitas. Selama ini tidak pernah dibayar. Bahkan Pak Zar selalu membantu. Bodoh. Oh gitu. Jadi Pak Yainya nggak dibayar malah selalu bantu. Masya Allah. Buku-buku yang diterbitkan itu keuntungannya diantaranya untuk pondok. Pertanyaan yang kedua ditanya langsung oleh Pak Yai, Pak Zar, coba jelaskan berapa pendapatan pondok, berapa pengeluarannya. Tahun segitu pendapatan pondok itu hampir 800 juta pendapatannya. Satu bulan. Besar sekali Pak, semantirnya banyak memang. Tapi pengeluarannya hampir 1 miliar. 1 miliar dengan 800 juta itu besar mana Pak? Besar 1 miliar. Pertanyaannya kalau gitu Gontor ini kaya atau miskin? Miskin. Perlu dimintai bantuan atau dibantu? Dibantu. Wah, gitu. Alhamdulillah akhirnya bikin badan usaha macam-macam. Terakhir bantuan rumah sakit itu nanti hasilnya untuk menyelesaikan kekurangan. Jadi begitu. Takaran kaya miskin bukan berapa penghasilannya, tetapi kira-kira defisit atau surplus. Tuh gambarannya. Sehingga teman yang bertanya ini alhamdulillah ada kelebihan. Kok nggak bisa dibuka habis saya ini? Oh, caranya ya. Saya lanjutkan. Kemudian sisanya disimpan atau ditabung. Setelah uang simpanan itu berjalan selama 1 tahun, pertanyaannya, apakah masih ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya? Kira-kira jawabannya ada atau tidak? Ya tergantung. Ini saya yang ceritanya kurang jelas. Disimpan itu menghasilkan atau tidak. Kadang-kadang disimpan, entah didepositukan, entah ditabungkan, sehingga ada bunga misalnya. Jadi yang disimpan itu bahasa fikihnya ra'sul mal. Ra'sul mal itu dana pokok, harta pokok. Harta pokoknya sudah dizakati bersih, alhamdulillah. Nah, nanti kalau harta pokok itu dikembangkan, entah untuk bisnis, entah disimpan ditabung, dilihat nanti kira-kira itu ada keuntungannya atau tidak. Kalau keuntungannya dinilai itu, Masya Allah Pak, untungnya sampai 8 triliun Pak. Misalnya gitu. Entah pegawai apa ya Pak ya. Oh, ternyata sudah sampai nisab, dikeluarkan zakat. Sehingga yang diambil oleh Allah itu bukan milik kita, itu miliknya Allah. Ini aspek teologisnya. Saya punya yang namanya 100 ekor kambing. Normanya 100 itu kena zakat 1 ekor. Nanti kalau 200, 2 ekor. Per 100 tambah lagi 1 ekor. Misalnya punya 600. Berarti zakatnya berapa Pak? Belum tentu. Tanya dulu, 600 kambing itu diapakan? Murni diternak atau dibisniskan? 600 itu ternyata apa? Dibisniskan, diambil, diperah susunya.
Lah yang 600 itu Rasul mau. Biarkan. Hasil dari perniagaan perahan ini nanti dihitung sebagai keuntungan. Sehingga apa? Nanti kalau sudah sampai nisab, Allah turun tangan kepada Nabi Muhammad. Khud. Ini kata kerja perintah. Dari akhadha ya'khudhu khud. Akala ya'kulu kul. Ambil, kata Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Secara teologis, keyakinan yang diambil bukan milik kita, itu miliknya Allah. Masya Allah. Kita tanya, untuk siapa ya Allah? Allah menjawab, innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dijawab sendiri oleh Allah, itu hartaku tak distribusikan untuk ini. Lah kok hartanya Allah itu kita ceketem, awas kok, diawas-awas oleh Allah. Nanti ini yang menjadi kamu bangkrut. Kenapa? Hak orang lain kamu ceketem. Untung dia hanya sakit, nek mati dosamu tambah wakeh. Jadi di dalam harta kita ini ada hak Allah yang nanti distribusikan oleh amil. Maka saya terangkan, sesungguhnya umat Islam itu bukan pelit, enggak. Hitung-hitungannya sudah pinter, cuma amilnya yang enggak datang. Sehingga gerakan ini harus menjemput bola. Begitu. Itu kayak cara Rasul dulu. Kalau perlu penjemputnya nanti dapat hak sebagai amil. Begitu. Tuh saya terangkan dalam rapat kerja Badan Syar'i untuk wilayah nasional itu. Indah. Kalau begitu orang sudah mulai sadar menghitung hartanya, dibantu kedatangan amil, dikeluarkan. Bismillah, ini haknya Allah, saya pasrahkan. Dilihat oleh Allah, hambaku pandai mensyukuri nikmat yang aku anugerahkan padanya. Dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Apakah ini yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah? Dibanggakan kita oleh Allah terhadap malaikat. Tuh lihat para hambaku pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan. Dijanjikan terus ditambah oleh Allah. Maka tidak ada yang namanya filosofis banyak sedekah tambah melarat, itu tidak ada. Sampai kita diajak berpikir loh, Pak. Diajak berpikir. Masalul ladzina tunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi kalau hanya 1 rupiah saja kita infakkan, entah sifatnya wajib atau sunnah, diibaratkan 1 batang pohon tumbuh menjadi 7 batang, setiap batang menghasilkan 100. Sehingga 1 biji nanti menjadi berapa? 700. Itu bukan batasan maksimal.
Nanti kalau perlu dilipat gandakan 1000 kali. Kalau perlu menurut Allah dilipat gandakan 1.000.000 kali. Tapi Allah Maha tahu. Ayo, siapa yang infaknya nanti dilipat gandakan oleh Allah 1.000.000 kali. Allah tahu. Tapi Allah juga tahu, ayo siapa yang sedekah pahalanya minus 10 kali. Bisa enggak seperti itu, Pak? Bisa. Lawang sedekah ria, lawang sedekah Masya Allah. Allah Maha tahu. Diakhiri ayat ini, wallahu wasi'un. Apa ndak habis karunia-Nya Allah fadilun? Ndak akan habis. Allah sangat luas sekali karunia-Nya. Kalau mengembalikan kepada kita ini hanya 1000 kali, 100 kali masih banyak, Masya Allah. Itu yang menjadi filosofinya teman-teman NTB, teman-teman Madura. Hidup di Indonesia kere, tidak punya apa-apa. Pokoknya nanti kalau sudah bisa pergi haji, mulai mesti soge, Pak. Mulai mesti apa? Soge. Sehingga untuk pergi haji itu dibuelani dengan cara halal bagaimanapun, Pak. Kalau perlu nunut, Pak. Tapi saya tidak ajari doanya gimana bisa haji nunut. Nanti nunut semua repot itu. Itu ceritanya. Dibelani, jualan soto. Dagingnya yang bagus-bagus dijual. Belungannya untuk keluarga. Nunut, Pak. Disisihkan. Ya Allah. Orang ini bukan hanya ingin, Pak. Orang ini sudah azimah, Pak. Lah kalau sudah azimah, Allah pasti turun tangan. Apalagi azimahnya kebaikan dipermudah oleh Allah. Tidak tahu kok. Alhamdulillah. Ketemu keuntungannya 5 juta, Pak. Cukup untuk beli tiket PEP. Itu targetnya, Pak. Daftar haji, Pak. Dulu, kalau sekarang ya nggak bisa tiket 5 juta. Lah nanti ke sana apa? Sudah, saya dibekali Pak Yai. Nanti kalau makan cari kata-kata sabilillah. Kalau dengar sabilillah, gemeruduk. Karena di sana sabilillah itu gratisan, Pak. Gitu. Makanya nanti kalau lapar datang ke pasar kurma, sabilillah, halal, makan, Pak. Sudah. Gratis itu, Pak. Tapi mimiknya itu pura-pura masih lapar, masih tidak enak. Cari yang lebih enak, halal, makan lagi. Mimiknya masih kurang kenyang. Cari lagi yang lebih bagus, halal, makan. Kalau sudah kenyang, besok saya kembali lagi. Gak tukung golek halal. Begitu, Pak. Dibelani bawa rokok. Dulu loh, Pak, ya. Sekarang nggak boleh, Pak. Nah, rokok sini, kulaan sini, dijual sana bisa 7 kali, Pak. Itu caranya untuk menyambung hidup. Kalau sudah bulan Ramadan, Masya Allah. Untuk makan tuh lebih-lebih banyak. Ya Allah, di Masjid Haram, di Masjid Madinah itu, waduh, teringat zaman Rasul. Dulu ada 2 ustuwana, 2 cagak, ditarik tali. Ketika Rasul mengatakan, man ta'ama sha'iman, siapa yang guyub memberi makanan, dia akan mendapat pahala, cipratan pahala seperti pelakunya. Tanpa mengkorting nggak pelakunya sedikit pun. Waduh, kita ke masjid itu bawa kurma, Pak. Kurma itu kayak jambe itu, gantung tangan.
Sekarang sudah tidak ada itu, diganti plastik, lebarnya 1,5 meter, panjangnya terserah sampai ngaplingnya itu. Jadi ngasih takjilan sana itu harus ngapling dulu, Pak. 3 bulan sebelum Ramadan itu saya minta kaplingan ukuran sekian sampai sekian, begitu, Pak. Tidak cukup ngapling, harus punya combe, Pak. Nanti berdiri, ada datang, ayo mari ke tempat saya, begitu. Ditunjukkan, sini ikut saya. Masya Allah, kayak di masjid ini loh, Pak ya. Ya, sini. Duduknya tidak boleh sila, begitu, Pak. Satu kaki dia angkat. Kalau sila sedikit orangnya, satu kaki diangkat, jadi lebih banyak, begitu, Pak. Karena apa? Makanan yang berkah itu makin banyak dinikmati orang banyak, makin berkah, begitu. Maka pasang strategi. Yang sukanya kurma ajuan Nabi yang 1 biji 1 kepal itu duduk samping situ. Yang sukanya kalkun duduk samping kalkun. Yang sukanya mandi mati, nasi mandi mati, duduk di situ. Kamu suka apa, Bu? Nasi biryani, duduk samping situ. Gitu. Kalau sudah dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rebutan ngambil, Masya Allah. Ambil, kasihkan temannya, ambil, kasihkan temannya. Kadang-kadang sempat berdiri, ngasihkan temannya, Masya Allah. Sewenang. Karena aib mengambil yang terjauh. Maka kalau ngambil yang dekat. Maka nanti kalau diundang makan, pasang strategi. Duduk samping Pak Yai. Jangan samping Pak Supir. Kira-kira makan yang disajikan ke Pak Yai dengan Pak Supir beda enggak, Pak? Beda, Pak. Pengalaman begitu, Pak. Sampeyan delok ayo apa carane pangani Pak Yai itu. Pak Yai akhirnya makannya itu 5 jari, Pak. Blek. Sampeyan melo. Blek. Tapi pandangan masyarakat kepada kiai dengan kita ini beda, Pak. Kepada kiai masyarakat, Masya Allah, Pak Yai, kalau makan itu nikmat sekali gitu. Kepada kita lain lagi, Zainuddin gerangsang, repot. Lah kok Pak Yai itu ngambilnya pakai 3 jari, dikunyah 40 kali baru dilek. Ikuti, Pak. Ambil 3 jari, makan dikunyah berapa kali? 40 kali baru dilek. Apa kata masyarakat kepada Pak Yai? Masya Allah, Pak Yai, kalau makan tirakat sekali. Baguslah, bagus. Tapi kepada Zainuddin, lain lagi. Zainuddin anyi-anyi, salah makan. Wis aja tunggu sampai Pak Yai enak kono, gak dirasani wong. Itu ceritanya, Pak. Masya Allah. Karena merasa ini karunia Allah. Begitu saya infakkan, tidak akan sia-sia. Begitu saya keluarkan zakatnya, bersih harta saya. Kalau ini yang terjadi, fadilah ini mudah-mudahan menggampangkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kebalikannya, hartanya Allah kita ceketem, hartanya anak yatim kita ceketem, hartanya orang miskin kita ceketem, apa kata Allah? Itu nanti yang menjadi bahan bakar api kita di api neraka.
tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla dzatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu hartanya Allah yang mereka ceketeng, yang akhirnya kita menjadi bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kalau bukan karena akidah, setan datang. Ngapain kamu berikan ke masjid? Ngapain kamu infakkan? Itu hasil keringatmu. Enak saja mereka tinggal terima. Subhanallah. Itu gambaran bagaimana kita ini dididik oleh Allah. Karena kita yakin bahwa hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang akan menahan rezekinya kepada kita semua. Berharap dengan akidah seperti itu kita jadi yakin bahwa kalau kita pandai mensyukuri, pasti kembalinya bukan orang lain tapi kepada diri sendiri. Demikian juga untuk tahun-tahun berikutnya simpanan uang, bergantung bagaimana proses penyimpanan uang. Apakah aset-aset yang dimiliki ada kewajiban untuk bayar? Aset yang apa? Aset yang untuk kepentingan primer atau investasi? Dibedakan dulu. Kalau itu untuk kepentingan primer, tidak ada zakatnya. Tapi kalau itu untuk investasi, itu bagian dari keuntungan. Itu ceritanya. Jadi sekali lagi yang menghitung bukan orang lain. Yang menghitung adalah kesadaran diri sendiri. Saya jadi teringat. Alhamdulillah Pak. Akhirnya yang punya tambak itu rapat keluarga. Rapat keluarga, tapi ada yang pinter orang tuanya ini. 11 tambak itu hitungan kecuali yang satu ojo. Kenapa? Ini windu Pak. Ini miliaran ini Pak. Zakatnya bisa ratusan juta. Diingatkan oleh anaknya, Pi, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Oh iya ya. Wis hitungan kabeh. Alhamdulillah dihitung kabeh. Zakatnya ketemu 280 juta. Alhamdulillah. Hasil rapat. Sapa ponakanmu lak durung duwe mobil lah gitu. Wis rupakno mbok kijang wono pakeno. Diingatkan lagi oleh anaknya, Pi, itu bukan miliknya ponakan kita. Itu miliknya Allah. Iya. Dibentengi ayat zakat itu, wallahu sami'un alim. Mau kita ini main-main dengan Allah kayak apa? Allah Maha tahu. Maka sesungguhnya cara seperti inilah yang paling efektif untuk mengukur keimanan kita. Itu yang terlihat. Kalau urusan sholat itu urusan kita dengan Allah masing-masing. Tapi ini urusan sosial. Ini termasuk hak Islam. Itu yang menyebabkan Abu Bakar menginstruksikan lau mana'uni iqalan kanu yu'adduna ila Rasulillah laqataltuhu. Kalau mereka masih menahan zakatnya, iqalnya yang dulu pernah dibayarkan kepada Rasul, saya perangi mereka. Umar instruksi, menurut catatan saya ya Khalifah, Rasul Daud, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Perintah itu
menyerang mereka itu sampai mereka mau berikrar la ilaha illallah. Kalau mereka sudah berikrar, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irdahum wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau sudah mau ngomong ikrar, terjaga mereka itu dari aku. Hartanya terjaga, kehormatannya terjaga, darahnya terjaga. Urusan dia ngomong li service, abang-abang lambe, kemunafikan, itu urusan dia dengan Allah. Instruksi Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar? Catatanmu belum lengkap. Karena Umar itu termasuk adalah orang yang suka mengarsipkan tulisan-tulisan dari Rasul. Kelanjutannya apa? Tambah illa bihaqi, kecuali dengan haknya Islam. Dia sudah la ilaha illallah, membunuh temannya boleh, halal darahnya, namanya diqisas. Walaupun dia la ilaha illallah sudah kok bugot, halal darahnya, itu haknya Islam. Urusan sholat, urusan dia dengan Allah, urusan zakat, urusan dia dengan pemerintah. Itu ceritanya, alhamdulillah Umar menyadari, baru saya memahami kehebatan kefakihan Abu Bakar As-Siddiq. Catatan zakat ditaruh di pedangnya, mengatakan macam-macam kepada zakat, pedangku yang akan bicara. Kita tidak perlu diperlakukan gitu, karena akidah kita sudah kuat. Kita meyakini ini adalah fadilah, kita meyakini ini adalah ujian, daripada nanti menjadi beban di api neraka. Kita bersihkan sekarang, toh nanti pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa susahnya kita menjalankan syariat kalau akidah terpatri dengan kuat? Alangkah bebannya menjalankan syariat kalau akidah ini harta saya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.